Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lama tak jumpa, lama tak upload video. Sekarang saya datang lagi di channel ini. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing ya, bercerita tentang bagaimana membuka usaha lagi ya. Dulu mungkin sudah pernah, kini akan saya perjelas dengan bahasa saya sendiri. Nah, sobat ya di rumah yang mungkin belum masuk ke dunia jualan, bakulan, dodolan, bisnis dan sebagainya, mungkin akan berpikir bahwa jualan itu sulit. Ya, memang sulit, tidak mudah untuk memulai. Tetapi kalau sudah berjalan, maka itu akan menjadi lebih mudah. Karena apa? Dengan ilmu, ya. Makanya kalau bagi sobat semua yang ingin berjualan, berbisnis, pelajari dulu ilmunya. Jangan asal jalan. Nanti kalau asal jalan, ya akan menemui kegagalan terlebih dahulu, walaupun gagal itu bukan berarti terus nanti berhenti, tidak, karena kadang gagal itu juga proses belajar, tapi akan lebih baik saat kita memulai itu dengan mencari ilmunya terlebih dulu, belajar dulu, kemudian baru kita uh, untuk melaksanakan atau melakukan usaha atau bisnis tersebut. Nah, dan memulai itu tidak harus dengan suatu yang besar, kita menyesuaikan dengan kemampuan kita ya. Kalau Anda mungkin tidak bisa sewa tempat, maka gunakan apa yang ada di diri Anda. Dalam artian apa? Ya, berupa jasa, atau kalau ingin jualan berupa barang, apakah mungkin dimulai dari usaha di rumah. Karena sekarang zamannya internet ya, dunia maya, medsos berkembang, orang tak punya lapak pun bisa jualan. Nah, itu kelebihannya zaman sekarang. Jadi bisnis dari rumah itu juga bisa. Bahkan ada yang jualan tanpa modal ya, dalam artian ya modal tetap ada, modal skill dan kemampuan marketing ya, menjualkan produk orang dan sebagainya. Tinggal yang perlu dilakukan adalah apa ya? Pertama adalah kesiapan diri untuk berjualan, berbisnis, atau mungkin berwirausaha. Mental ya, masalah mental itu menjadi hal yang sangat penting, di mana mindset seseorang itu kesiapannya untuk berwirausaha maupun mungkin berbisnis ya, itu menentukan keberhasilan dia dalam berusaha tersebut. Kalau dia mentalnya belum masuk, dalam artian gini, orang mau jualan tetapi dia takut rugi, itu satu aja tidak akan bisa jalan. Nanti kalau rugi gimana? Kalau tidak laku gimana? Kalau tidak ada yang beli bagaimana? Nah, perlu dikuatkan mentalnya dulu ya. Mental itu tidak hanya masalah bagaimana kita siap atau tidak, tapi juga hubungannya dengan mungkin dengan yang di atas ya, karena kita harus punya iman yang kuat bahwa rezeki itu insya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membagi bagaimana kita mencarinya ya, mencari apa yang menjadi hak kita yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai contoh saja ya, ini tempat kami ya, kami itu bukan saya saja ya, tempat kami, saya dan istri, keluarga jualan. Ini sebenarnya ya bisnis kecil-kecilan, karena hanya untuk memenuhi hobi, kemudian ya bersosialisasi dengan masyarakat, mencari banyak teman saudara lewat jalan berjualan. Nah, ini tidak semata-mata lengkap seperti ini, ada aksesoris ya, ada alat tulis kantor ya, dan sekolah, perlengkapan sekolah, ada baju, pakaian, kemudian perlengkapan untuk sandang ya, sandang itu berarti pakaian, kemudian jilbab, ada aksesoris dan juga perlengkapan yang lainnya, tidak bisa saya sebutkan. Nah, ini tidak serta-merta seperti ini. Dulu diawali dari jualan ATK yang hanya mungkin satu etalase ya, kemudian berkembang lagi, tambah produk, misalnya jilbab ya, ini ya jilbab, tambah etalase lagi, kemudian dilengkapi lagi dengan aksesoris pun tidak hanya satu macam, dari bros, cepet dan sebagainya, bahkan ke aksesoris yang lainnya ya. Dan alat tulis kantor, perlengkapan sekolah juga ada di sini.
Nah, itu bertahap, kecuali ya, kecuali Anda ya, kecuali Anda itu sudah punya modal besar, silahkan ya, silahkan mulai langsung dengan kalau tidak punya toko ya sewa toko, kalau punya toko ya silahkan di toko itu kemudian Anda kulaan bahasanya ya, cari produk yang laku dijual. Tetapi satu hal yang penting ya, ini rahasia yang saya buka, bahwa kita berjualan itu kan hubungannya dengan orang lain, ada hubungan sosial kemasyarakatan ya. Jangan serta-merta kita jualan itu berorientasi hanya pada profit atau untung saja, sehingga tidak mengedepankan bahwa kita bertetangga ya, kita bermasyarakat, sehingga apa, kita tidak peduli jualan itu yang penting laku, nanti soal persaingan pikir belakang. Tidak seperti itu. Memang jualan itu ya sportivitas, kita bisa sama dengan jualan yang lain, tapi kalau saat kita memulai usaha ya, apalagi mungkin di lingkungan pedesaan atau kampung, kita harus melihat sisi kanan, kiri, belakang, depan, atau mungkin dalam lingkungan desa itu sudah adakah bisnis yang ingin kita buka ya. Contoh ya, saya jualan ATK karena saat saya ada di kampung ini, saya menganggap bahwa di lingkungan ini tidak ada, atau kalaupun ada itu jauh, jadi tidak ada suasana persaingan, tapi wajar aja persaingan pasar ya, dan itu tidak ada persaingan masalah lingkungan ya. Coba kalau depan kita sudah jualan misalnya bakso ya, kemudian kita di depannya juga jualan bakso, mungkin kalau di kota besar atau di pasar itu hal yang tidak masalah, hal yang biasa. Tapi saat kita jualan bersaing dengan depan kita, kiri kanan kita, kalau di kampung itu melibatkan emosional kita, sehingga kadang kita jadi tidak ikhlas ya. Padahal kunci dari berjualan itu, kalau kita membuka, bahasanya saya ya, langit 7 itu membuka pintu langit, itu adalah doa ya. Ini saat kita mendoakan ya, saat kita mendoakan penjual lain agar laris, maka dagangan kita yang akan juga dibukakan oleh Allah. Selain orang yang kita doakan ya, secara otomatis Allah akan mengabulkan apa yang kita doakan untuk orang lain itu untuk diri kita sendiri. Nah, tetapi saat kita mendoakan yang tidak baik, saya mas, jadi itu bisa membalik pada diri kita, bahkan dagangan kita jadi laris. Jadi kalau ada kompetitor ya, ada orang yang jualnya sama, doakan ya, biar dia laris ya, biar sama-sama sukses. Jadi hal-hal positif yang perlu kita bangun, jangan hal-hal negatif persaingan. Wah, itu kok jualannya sama ya, itu kok jualannya, udah biaran. Kalau memang niat kompetitor kita itu positif, maka itu akan menjadikan energi usaha kita, usahanya menjadi lebih baik. Tetapi kalau ada yang niatnya negatif, maka itu akan berbalik pada mereka yang berniat negatif, ingin menyaingi, ingin menjadikan yang lainnya tidak laku. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang kalau bahasa saya membuka pintu langit itu akan bertolak belakang. Jadi doakan sobat kita, doakan tetangga kita, saudara kita, atau siapapun yang berusaha, baik sama dagangannya ataupun berbeda. Yang penting luruskan niat, kita jualan tidak ingin hanya ikut-ikutan laris, tidak hanya profitable saja, tapi benar-benar bahwa usaha kita bersatu oke untuk menambah penghasilan keluarga kita, juga syukur-syukur bisa untuk mensupport ibadah kita dengan beramal dan sebagainya ya. Mohon maaf ini sharing saya monolog seperti ini, mengalir saja. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, sharing kita terbuka, berbagi pengalaman, sukses bersama ya. Nah, dan bukan berarti saya sudah sukses, tidak. Kesuksesan itu hanya proses ya, hasilnya nanti kita sendiri yang tahu ya.
Kadang kita berpenghasilan lebih tapi tidak sukses karena kita kurang mensyukuri nikmat yang ada, ya. Berapapun penghasilan kita, berapapun besar kecilnya usaha kita, tergantung kita menjalaninya. Yang kedua, bagaimana kita menikmati sukses itu dengan rasa syukur, ya. Nah, ini ada produk sandal, ya, sandal anak-anak, ya, kemudian dewasa juga ada, terutama yang perempuan. Ini juga perlu diketahui sobat, tidak semua display aksesoris atau mungkin ya dagangan saya itu produk yang saya beli. Kalau ini rak ini saya beli, ya, tapi ada yang saya buat sendiri, ya. Ini butuh kreativitas. Ini sudah ada videonya. Rak untuk sandal ini saya buat sendiri, ya, tidak saya ya beli bahannya, cuman membuat rak-raknya ini saya buat sendiri, ya. Nah, semacam itu. Ini juga untuk cantelannya, kalau untuk alatnya ini cantelannya saya beli, tapi untuk ram-ramannya ini, untuk tempat nyantel ke ini, ya, itu saya buat sendiri. Nah, karena saya lebih suka kalau bisa dibuat sendiri, saya nggak akan beli, ya, untuk olahraga, untuk memancing kreativitas kita. Nah, kalau Anda yang budget modalnya besar, memang orientasi bisnis, ya, kalau bisa ruangannya sudah disetting dengan baik, ya, ya tentu saja dengan modal yang cukup, ya. Jadi interiornya disetting baik, rak display, barang-barangnya, ya, seperti minimarket itu kan, itu modalnya sudah ada, ya. Sehingga kalau saya enggak, saya berkembang secara bertahap, sehingga banyak display yang saya buat sendiri. Contoh ini tempat minum, tempat makan, rak-raknya saya buat secara mandiri, ya. Saya potong, saya kasih siku kayak gini, ya. Nah, ini juga, jadi saya olah sendiri, karena ini usaha secara bertahap, bukan instan, ya. Sekali modal besar, ya oke, enggak masalah. Nah, ini yang bagi yang mau mulai usaha, ya, niat dulu, kemudian cari informasi, belajar. Saya terbuka kalau mau sharing dengan saya. Pak, saya pengen usaha tapi saya modalnya cuma segini, Pak. Ya udah, mulai usaha dari rumah aja, dari kebutuhan, misalnya jual minyak, nanti untungnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, nanti modalnya diputar lagi, ya. Jadi bisa meringankan meringankan kebutuhan sehari-hari. Ya, tentu ilmunya harus dipelajari, karena ada kita jualan barang habis, modal habis, nanti mulai lagi kan repotnya. Itu ada ilmunya. Nah, saya siap sharing, kerjasama juga boleh. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam kreatif, salam pendidikan, salam santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.